Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa istri dominan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, di dalam pernikahan itu kita melihat kenyataan bahwa ada yang istrinya yang menonjol, artinya dominan sekali gitu. Tetapi sebenarnya kan bukan istri yang seharusnya dominan, melainkan suami sebagai kepala keluarga, Bapak. Tetapi dalam kenyataan seperti itu sebenarnya apa yang menyebabkan itu, Bapak? Ada beberapa hal, Pak Gunawan, yang bisa menimbulkan masalah di dalam pernikahan akibat sulitnya istri itu untuk tunduk kepada suami. Nah, memang sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Gunawan, saya ingin mengingatkan bahwa Tuhan itu melihat suami dan istri sama ya. Tuhan tidak mengatakan pria itu lebih indah, lebih bagus, lebih terhormat daripada wanita. Jadi sebabnya istri atau wanita harus tunduk kepada suami. Bukan itu maksudnya. Sebab di mata Tuhan sama, tidak ada bedanya. Namun kita mesti mengingat bahwa pernikahan adalah sebuah organisasi. Dan di dalam organisasi sekurangnya mesti ada dua unsur ya, yaitu struktur dan tugas. Nah, tanpa struktur dan tugas, niscaya organisasi mengalami kekacauan. Nah, struktur memang kita tahu menjabarkan posisi, sedangkan tugas menjabarkan peranan atau kewajiban. Nah, di dalam struktur pernikahan, Tuhan menetapkan laki-laki atau suami sebagai kepala, dan bertugas sebagai pemimpinnya untuk memimpin istri dan anak-anaknya. Nah, memang jadinya sekarang kita ini mau membahas kok kenapa ya begitu sulitnya dewasa ini untuk menerapkan konsep struktur dalam pernikahan sebagaimana diajarkan oleh Alkitab. Ya, mungkin orang sekarang di era emansipasi di mana kaum wanita itu merasa sama dirinya dengan kaum pria. Hal ini menjadi lebih sulit diterapkan di dalam pernikahan Kristen sekalipun, Pak. Sudah tentu, Pak Gunawan. Jadi memang ada ya sumbangsi atau pengaruh dari latar belakang kehidupan dewasa ini yang menyulitkan wanita untuk begitu saja tunduk kepada suami. Maka ya saya kira kita perlu membahasnya supaya kita bisa lebih memahami masalah-masalah yang timbul itu. Ya, alasan-alasan itu apa saja, Pak? Yang pertama ini, Pak Gunawan, tadi saya sudah singgung ya bahwa Tuhan menetapkan posisi dan tugas ya di dalam pernikahan. Jadi kita mesti mengingat bahwa posisi sebagai kepala mesti disertai dengan tugas. Ya, jadi tidak ada tuh yang namanya suami menjadi kepala tapi tidak mempunyai tugas atau tanggung jawab. Nah, tugas yang diberikan Tuhan kepada suami adalah mengasihi istri. Nah, dengan kata lain, suami memimpin istri di dalam kasih dan dengan kasih, bukan di dalam kuasa dan dengan paksa. Nah, ini mesti kita camkan baik-baik sebab ada suami yang salah mengerti. Ya, dia itu memimpin istri bukannya di dalam kasih dan dengan kasih, malahan di dalam kuasa dan dengan paksa. Nah, masalah timbul, Pak Gunawan, ketika suami tidak melakukan tugas mengasihi istrinya dan bahkan lalai bertanggung jawab memberi pimpinan. Ini adalah saya kira penyebab pertama dan paling umum ya. Kenapa kok istri itu akhirnya susah untuk tunduk atau menghormati suaminya. Ya, memang kita lebih senang bicara tentang posisi, Pak Paul. Itu bicara tentang hak kita gitu. Tetapi kalau sudah mengenai tugas, nah ini kita mulai menarik diri gitu. Betul sekali. Jadi ada memang ya laki-laki yang langsung beranggapan bahwa ya karena Alkitab sudah menetapkan saya adalah kepala, maka istri harus ya tanpa ragu, tanpa protes mengikuti semua perintah-perintah saya. Nah, saya kira ini adalah satu kekeliruan sebab Tuhan memberi tugas pula. Jadi dengan
posisi yang diberikan Tuhan sebagai kepala, juga ada tugas yang sangat berat, yaitu mengasihi istri. Sama seperti Yesus Tuhan mengasihi jemaatnya, yaitu kasih yang kita tahu selalu ya dilandasi atas pengorbanan. Nah, dengan cara inilah istri lebih dimudahkan untuk mengikuti kehendak suaminya. Yang sulit itu adalah menyatakan kasih itu tadi, Pak Pol. Sebagai suami ini kadang-kadang kita kesulitan menyatakan kasih. Dan kita merasa bahwa apa yang kita berikan kepada istri kita, itulah pernyataan kasih kita kepadanya. Tapi istri tidak menganggapnya demikian, Pak Pol. Nah, sudah tentu dalam pernikahan, kita memang harus menyesuaikan diri. Bahwa istri kita mau melihat kasih yang dapat dimengertinya. Demikian pula kita ingin melihat ketundukan dalam bentuk yang dapat kita terima pula. Jadi misalkan kita berkata, ya saya sudah bekerja, saya tidak macam-macam. Nah, itu berarti saya sudah menunjukkan kasih kepada istri saya. Nah, ini kan definisi kita. Nah, kita mesti mencocokkan definisi kita dengan definisi si penerima kasih itu. Sebab tidak bisa, kita pokoknya jalankan apa yang kita anggap ini kasih dan tidak mempedulikan apakah bahasa kasih kita itu dapat diterima oleh pasangan kita atau tidak. Jadi mesti kita itu mempertimbangkan, memperhatikan apa itu bahasa kasih istri kita. Sehingga waktu kita menunjukkan kasih kepadanya, dia dapat melihat dan menghargainya pula. Sama seperti ketundukan. Kalau istri kita berkata, saya sudah tunduk kepadamu. Tapi maksudnya tunduk misalnya adalah makan selalu dimasakkan, disediakan, pakaian kita pasti akan dicucikan dan sebagainya. Nah, tapi dalam pengambilan keputusan, sama sekali istri kita itu bergeming tidak mau mengubah sama sekali posisinya. Kalau sudah memutuskan sesuatu, dia mesti melakukannya dan tidak peduli apapun yang kita katakan. Nah, buat kita akan berkata, ya mana ketundukanmu? Nah, istri mungkin berkata, saya sudah tunduk, saya menyediakan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah kamu. Nah, jadi kan kita perlu saling menyesuaikan catatan kita lah. Supaya masing-masing akhirnya dapat menerima apa itu yang sesungguhnya ingin kita sampaikan kepada pasangan kita. Ya, alasan yang kedua apa, Pak? Sama seperti pria Pak Gunawan, wanita adalah manusia berdosa. Dan sebagai manusia berdosa, kita cenderung memberontak, Nah, dengan kata lain, di dalam setiap manusia pasti ada keinginan untuk memberontak. Sebab pemberontakan merupakan sebuah pesan bahwa kita tidak ingin mengalah. Nah, karena tadi saya sudah singgung, perempuan adalah manusia berdosa sama seperti kita laki-laki juga adalah manusia berdosa. Maka kadang-kadang kecenderungan atau keinginan memberontak itu ada. Kita tidak dengan mudah mengalah, mengikuti kehendak seseorang. Tidak mudah, itu bukanlah sesuatu yang alamiah dalam diri setiap kita ini. Kita ini biasanya ingin melakukan apa yang kita inginkan, bukan melakukan apa yang diinginkan oleh orang lain. Jadi kita mesti juga memahami bahwa sebagai wanita ada kalanya enggak mudah untuk tunduk. Karena pada dasarnya kita ingin melakukan apa yang kita ingin lakukan itu. Ya, tapi wujud bentuk pemberontakan itu kan berbeda-beda satu dengan yang lain, Pak Pol. Ada orang yang berani terang-terangan berontak, tetapi ada yang tidak secara terbuka, namun pemberontakan juga yang dilakukan. Dengan kata lain, ada orang yang menunjukkan pemberontakan secara aktif dan terbuka, ada orang yang menunjukkan ketidaksukaannya atau pemberontakannya secara pasif dan tertutup. Tapi memang ujung-ujungnya adalah sama, yaitu saya tidak mau melakukan apa yang engkau inginkan. Nah, di sini nih kita atau saya ingin berpesan kepada para wanita bahwa meskipun susah, meskipun memang kadang-kadang penuh pergumulan, tapi tolong diingat bahwa memang kita mempunyai keinginan untuk memberontak. Nah, sedapatnya lah kita tahan keinginan tersebut. Ya, kalau si suami membiarkan istrinya berontak, padahal sudah jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan, Pak Pol. Nah, tapi mau bertindak, dia tidak berani kepada istrinya. Nah, ini bagaimana, Pak?
Biasanya kalau sampai suami itu udah ngomong, udah minta, tapi kok nggak digubris oleh istrinya, biasanya ya si suami itu akan mendiamkan dan bersikap masa bodoh. Bahayanya adalah begitu suami mendiamkan dan bersikap masa bodoh, sebetulnya sudah terjadi keretakan di dalam pernikahan itu. Karena apa? Waktu suami udah mendiamkan dan bersikap masa bodoh, sebetulnya dua manusia meskipun hidup dalam satu rumah dan di bawah satu atap, tapi sesungguhnya sudah merupakan dua dunia yang terpisah. Masing-masing melakukan apa yang masing-masing inginkan. Jadi benar-benar hanya tinggal status lah mereka ini menikah, tapi dalam hal relasi, kesatuan tidak ada lagi. Nah, maka itu bahaya sekali. Jadi penting ya bagi seorang suami untuk tahu bahwa istrinya itu tuh ya bukan tipe pemberontak, bukan tipe yang pokoknya apa yang ingin dilakukan harus dilakukan dan tidak peduli apa yang suaminya katakan. Seorang suami ingin istri memberikan sebuah respons bahwa apa yang suaminya katakan itu penting dan dia akan mempertimbangkannya dengan seserius mungkin. Nah, meskipun nanti ada perbedaan pendapat, ya silakan diajukan. Tapi diajukan dengan santun, bukan diajukan pokoknya dengan sikap tidak peduli apapun yang suaminya inginkan. Pokoknya kehendak dialah yang harus terjadi. Iya, mungkin masih ada alasan yang lain, Mas? Ada alasan yang ketiga, Pak Gunawan, mengapa kok pada dewasa ini ada kalanya sulit bagi wanita untuk tunduk kepada suami. Secara sosial dan budaya dewasa ini kebanyakan kita dikondisikan untuk kritis dan untuk tidak begitu saja menerima apa yang dikatakan orang. Nah, itu sebabnya Pak Gunawan sekarang tidaklah mudah bagi perempuan untuk menerima posisi ikut suami. Ya, sama seperti laki-laki, perempuan pun ingin mengetahui alasan mengapa ia mesti tunduk kepada suami. Nah, tanpa alasan yang baik, istri akan mengalami kesulitan tunduk kepada suami. Nah, tapi meskipun demikian ini tidak berarti tidak ada jalan keluarnya atau tidak ada jembatannya. Ya, jadi silakan istri itu mengeluarkan pendapat apakah dia ini susah apa tidak susah untuk mengikuti kehendak suaminya. Ya, sebab sekali lagi istri sama seperti laki-laki dewasa ini dibesarkan dalam lingkup yang relatif sama, diberikan kesempatan untuk mengecap pendidikan juga sama. Nah, akhirnya kemampuan dan kebiasaan untuk berpikir kritis tertanamkan sejak anak-anak ini kecil. Jadi nggak mudah bagi seorang istri begitu saja terimalah pokoknya suami ngomong apa ya udah dengarkan, lakukan. Ya tidak, kita tidak bisa mengharapkan istri untuk begitu. Ya, sebab sekali lagi zaman sudah membentuk baik laki-laki maupun perempuan untuk mempunyai opini tersendiri dan alasan-alasan yang memang lebih baik untuk diikuti. Maka suami mesti bisa memberikan alasan kenapa yang dia inginkan itu sesuatu yang sebaiknya dilakukan. Biarlah alasannya itu bukan saja mengandung unsur demi kepentingannya dia, tapi justru terutama demi kepentingan bersama. Sewaktu istri melihat ini adalah demi kepentingan bersama, dia lebih mudah untuk menerimanya meskipun pada awalnya dia tidak setuju. Ya, ada istri yang bertanya kepada suaminya kenapa dia harus tunduk kepada suami. Suami hanya mengatakan Alkitab mengatakan begitu, firman Tuhan mengatakan begitu, kamu harus lakukan. Tapi jawaban itu tidak memuaskan si istri gitu Pak. Betul sekali dan memang sudah seyogianya lah juga kita sebagai laki-laki yang menyediakan alasan. Kita tidak bisa pokoknya sebab saya sudah berkata begitu kamu harus ikuti. Ya tolong jelaskan dong kenapa. Apalagi kalau si istri tidak bisa melihat kepentingannya diwakili oleh keputusan si suami. Jadi penting sekali si suami itu membukakan alasan-alasannya kepada si istri. Belum lama ini saya sewaktu sedang di bandara karena pesawat saya ditunda, saya berbincang-bincang dengan seorang bapak yang bercerita bahwa karena tugasnya dia harus pindah-pindah dari kota ke kota. Dia bercerita anaknya itu kadang-kadang dalam 1 tahun bisa pindah sekolah 2-3 kali. Sampai seperti itu.
Jadi saya tanya apa profesi istrinya. Nah dia ceritakan istrinya berprofesi ya sebagai seseorang. Nah kemudian saya tanya apa yang terjadi dong dengan istri bapak. Ya ikut dia bilang. Tapi kebetulan saja istrinya berhasil mendapatkan pekerjaan di setiap kota yang dia akan pindah. Namun ya poinnya adalah kita bisa melihat betapa besarnya pengorbanan seorang istri di situ. Sebab kalau dibalik situasinya, saya kok yakin bahwa mungkin kebanyakan kita laki-laki tidak akan bersedia mengorbankan diri seperti itu. Nah tapi ya dalam kasus si bapak ini, si istri itu rela ikut suami berbelasan tahun dan mereka sudah menikah lama. Ikut pindah dan dia juga harus pindah pekerjaan, anak-anak harus pindah sekolah. Nah itu kan berat buat seorang mama melihat anak-anak itu tuh ya menderita harus pindah-pindah sekolah. Dia juga berat harus terus-menerus menyesuaikan diri dengan lingkup hidup yang baru. Tapi toh dia lakukan. Nah mungkin sekali si istri itu melihat bahwa ya bagaimanapun juga suami mengasihi dia dan kepentingannya terwakili oleh si suami demi kepentingan bersama sehingga dia rela untuk ikut. Nah dalam hal ini memang faktor pendidikan itu cukup dominan Pak ya, cukup besar sekali gitu Pak. Saya kira iya, jadi memang kebanyakan ya kalau memang dua-dua mempunyai tingkat pendidikan yang baik, ya otomatis mereka mungkin bisa ya bercakap-cakap, saling menjelaskan kepada satu sama lain alasan-alasannya. Iya, Pak Paul, alasan yang lain istri dominan ini apa Pak? Yang berikut adalah tidak selalu ya Pak Gunawan, suami itu memiliki hikmat atau ya kepandaian lah yang melebihi istri. Kadang karena istri lebih berhikmat, ya mengalami kesulitan untuk mendengarkan suaminya. Apalagi ya bila suami itu menolak untuk menerima masukan dari istri. Jadi ada kalanya memang jelas-jelas kita tahu si istri itu jauh di atas si suami. Jadi waktu dia harus mendengarkan perkataan atau permintaan si suami, tidaklah mudah untuk dia tunduk begitu saja. Sebab sekali lagi, ya dia kan punya pikirannya dan mungkin sekali apa yang dipikirkannya itu lebih tepat, lebih baik daripada apa yang dipikirkan oleh si suami. Nah, jadi ini sebuah tantangan besar bagi seorang istri yang memang lebih berhikmat daripada suaminya untuk tunduk kepada suaminya. Ya, karena seorang yang merasa lebih pandai, lebih mengetahui, ini sulit gitu. Apalagi si suami ini ya katakan kurang berpendidikan, kurang pengertian terhadap istrinya. Ini mempersulit si istri untuk tunduk kepada suaminya memang Pak Bang. Nah apalagi kalau suami karena tahu lah ya atau berasa lah bahwa dia itu tuh tidaklah berhikmat istrinya, tidaklah secerdas istrinya atau apa. Ada kecenderungan dia malah lebih kepala batu Pak Gunawan. Ya karena kita bisa mengerti lah bahwa kalau kita sudah merasa lebih rendah ya lebih kecil lah daripada istri kita, kita lebih ingin menunjukkan diri bahwa kita sama dengan dia. Atau bahkan kita ingin menunjukkan bahwa kita justru berada di atasnya. Sebab sebagai pemimpin ya kita kan berpikir seharusnya lah kita berada di atas si istri kita. Nah memang itu menimbulkan masalah yang besar. Maka ya kalau seorang suami ya berbesar hati mengakui bahwa memang istrinya lebih berhikmat daripadanya, silakan ya terbuka ya meminta masukan dari si istri. Dan si istri ya juga bijaksanalah dalam memberikan masukan agar tidak merendahkan si suami. Nah, biarlah suami menampung masukan istri, kemudian dia yang berkata, oke, saya kira ini ide yang baik, yuk kita lakukan saja. Nah, dengan cara itu terjadilah sebuah kerjasama, saling menghormati. Nah, kadang-kadang ya cuman tadi saya sudah singgung, itu tidak terjadi karena yang satu sudah merasa defensif ya, dalam hal ini misalkan si suami sehingga tidak mau lagi mendengarkan masukan istri. Ya, dalam hal istri menjadi dominan ini Pak Paul, apakah peran harta benda, kekayaan, uang itu juga akan berpengaruh Pak Paul? Biasanya iya Pak Gunawan ya, sebab begini ya, kita nggak bisa sangkal di dalam hidup ini orang yang mempunyai uang, biasanya orang yang mempunyai kuasa atau otoritas. Nah ada kalanya ya, istri mengukur otoritas suami berdasarkan uang yang dihasilkan. Ya tidak bisa disangkal.
ya akhirnya ya si suami itu tuh kalau tidak menghasilkan uang yang besar atau apa, istrinya ya sulit untuk menghargai apalagi untuk tunduk kepadanya. Jadi ya tidak heran ya, sedikit banyak saya kira nilai hidup ini nih mempengaruhi kita pula. Sehingga ya ada istri, saya nggak menyangkal fakta ini ya, ada istri yang tidak begitu menghargai suami. Sebab kenapa ya suaminya tidak menghasilkan uang sebesar atau sejumlah yang diinginkan oleh si istri. Iya, uang ini kan yang ngelola sebenarnya memang istri gitu Pak Paul ya. Jadi sekalipun katakan pada awal pernikahan mereka sama-sama modalnya pas-pasan gitu. Karena si suami bekerja dengan rajin dan uang itu dipasrahkan kepada istrinya, apakah itu juga berpengaruh istri menjadi dominan terhadap suami, Pak? Seharusnya kalau memang si suami yang menghasilkan uang yang layak ya, meskipun istri yang mengelola dan menyimpan uang atau apa, seharusnya ya tidak gitu. Tapi ya kita ini manusia yang tidak sempurna dan berdosa, sehingga ada kalanya ya karena si istri melihat kok suami saya menghasilkan hanya segini, dan dia menuntut suaminya membawa uang yang lebih banyak. Nah akhirnya ya tidak dipandang. Saya pernah bertemu dengan kasus-kasus seperti ini Pak Gunawan, yang saya lihat suami-suaminya sebetulnya baik, sabar, ya baik, tapi memang kemampuannya terbatas untuk menghasilkan uang. Dan bukannya malas, enggak, bekerja benar-benar berusaha melakukan apapun. Namun sekali lagi karena keterbatasan atau kondisi ekonomi ya harus ya hidup dengan pas-pasan. Dan saya juga melihat ya akhirnya si istri tidak menghargai. Jadi ya kasihan sebetulnya. Dan saya kira dalam hal seperti ini istri harus ya ingat ya bahwa ya Tuhan itu tuh tidak mengharapkan kita menilai atau menghargai orang berdasarkan uang yang dihasilkannya, tapi berdasarkan integritas hidupnya. Sebaliknya ada pula suami yang menggunakan uang untuk membuat istrinya tunduk kepada dia gitu Pak. Betul. Dan memang kalau kita bicara dengan suami yang seperti ini nih, ada yang pasti akan berkata, ya saya kan harus beruang, harus. Karena kenapa? Kalau tidak istri saya tidak akan menghargai saya. Kenapa dia bilang begitu? Karena ya dia melihat contoh-contoh seperti itu juga. Ya tapi ya tadi saya sudah singgung, kita memenangkan istri bukan lewat kuasa, baik itu kuasa kekerasan atau kuasa uang, tapi lewat kasih. Ya berarti masih ada alasan yang lain Pak Paul? Ada Pak Gunawan ya, yaitu yang berikut adalah berkaitan dengan pemahaman konsep kuasa dewasa ini. Dalam zaman ini konsep kuasa tunggal makin sulit diterima ya, sebab yang dianggap lebih baik adalah berbagi kuasa. Mulai dari sistem kenegaraan sampai perusahaan, konsep saling mengawasi dan saling mempertanggungjawabkan dianggap kunci organisasi yang sehat. Itu sebabnya ya makin banyak istri yang mengharapkan suami untuk berbagi kuasa. Dengan kata lain, semua hal mesti disepakati bersama, 50-50 lah begitu. Nah akhirnya ya kadang-kadang sulitlah terjadi kesepakatan karena dua-dua beranggapan pokoknya 50-50, nggak boleh tuh yang ada yang 49 dan satunya 51. Padahal Pak Paul kalau kita menengok ke belakang kira-kira 50 atau ya 60 tahun yang lalu, itu lebih banyak istri yang tunduk kepada suami sekalipun bukan Kristen gitu Pak Paul ya, dibandingkan yang sekarang di era kemajuan ini. Itu apa Pak? Bisa jadi karena ini ya Pak Gunawan, pada zaman-zaman dulu perempuan ya harus bergantung secara finansial kepada suaminya. Tapi ya sekarang tidak lagi. Nah, kemandirian finansial ada kalanya menambah sulit istri untuk mengikuti suami. Di masa lalu ya kalaupun tidak setuju, pada akhirnya istri terpaksalah mengikuti kehendak suami karena tanpa dukungan suami secara finansial dia akan kesulitan ya memutar roda kehidupan. Nah, sekarang memang ya tidak demikian, apalagi kita tahu ada wanita yang berpenghasilan di atas suaminya. Tetapi kalau ketertundukan itu karena terpaksa Pak Paul ya, apakah hal itu bisa disebut sebagai ketundukan yang benar? Dan nanti kita akan coba menyoroti hal ini dengan lebih saksama Pak Gunawan. Sudah tentu sejatinya ya kita tunduk secara sukarela. Namun ada kalanya ya kita harus menahan diri dan tunduklah secara terpaksa.
demi menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Ya, yang benar tentunya kita mendasarkan kehidupan suami istri ini berdasarkan firman Tuhan, Pak Paul ya. Dan apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Ya, gini Pak Gunawan, berdasarkan hal-hal tersebut di atas ya, saya harus akui menerapkan firman Tuhan untuk tunduk kepada suami memang menjadi tantangan tersendiri ya. Nah, tidak jarang akhirnya ada istri yang mengambil alih hidup keluarga, malah mengendalikan suami. Nah, biasanya ya tatkala hal ini terjadi, orang langsung cenderung menilai bahwa istri adalah seorang yang dominan, padahal ya penyebabnya acap kali tidaklah sesederhana itu. Nah, sungguh pun demikian, kita tetap harus mengikuti pola atau aturan yang ditetapkan Tuhan. Sebagaimana dicatat di Efesus 5, 22 dan 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan kata lain, ya kita atau wanita memasuki pernikahan dengan kesiapan untuk tunduk. Ya, jadi sebenarnya Tuhan itu sudah mengatur posisi dan tugas suami istri ini dengan jelas, Pak Paul ya. Hanya kita saja yang melaksanakannya sebagai pelaksananya yang kurang becus gitu loh, Pak Paul. Betul, betul. Ya, jadi nanti kita akan perbincangkan lebih lanjut pada kesempatan yang akan datang beberapa masukan dari firman Tuhan bagaimana sebenarnya kita itu harus tunduk kepada suami gitu. Tapi terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.